Jogja 2020. Teriak seorang gadis memecahkan lamunan. Dan tatapanku dari kotak usang yang tidak sengaja kutemukan tadi. Kemudian gadis itu masuk ke dalam kamarku. Sontak, aku melempar kotak itu agar tidak terlihat olehnya. Ma, are you okay? Bella dari tadi panggil, mama gak denger sih. Bella berangkat ya ma, udah telat. Katanya, sembari menyodorkan tangannya lalu mengecup kedua pipiku. Gadis cantik itu adalah anakku. Usianya kini sudah 18 tahun. Kuliah di jurusan seni. Apa hanya aku yang merasa waktu cepat sekali berlalu? Perasaanku, foto dalam kotak ini baru saja terjadi kemarin. Foto yang menyimpan banyak kenangan yang sebenarnya harus aku lupakan tapi tidak bisa. Kenangan itu begitu membekas di ingatanku. Aku meneguk teh sambil menatap langit cerah di luar sana melalui jendela rumahku. Langit cerah itu pun mengingatkanku dengan pertemuan pertama kami. Pertemuan pertamaku dengan cinta pertamaku. Dengan pria yang ada di dalam foto kenangan itu. Jogja, 1996. Di bawah langit cerah Jogja, aku menyusuri jalan setengah berlari. Berharap hari pertamaku kuliah tidak akan menyebabkan masalah. Entah kenapa, aku tidak bisa bangun tepat pada waktu alarm ponselku berbunyi. Namun, semuanya sudah terjadi. Akhirnya aku terlambat dan tidak diperbolehkan masuk kelas yang pada saat itu dosenku cukup ketat dan disiplin dengan peraturannya yang berujung aku harus menunggu di luar kelas. Aku yang mudah bosan memutuskan untuk berkeliling gedung kampus sampai aku mendengar alunan musik yang begitu halus masuk ke dalam telingaku. Aku menghampiri alunan musik itu, membiarkan celah pintu yang tadi sedikit terbuka menjadi setengahnya sudah terbuka. Tanpa sadar, seseorang yang sedang memainkan piano itu berhenti dan menatapku tajam. Kalau mau masuk, tolong diketuk pintunya. Katanya sinis menatapku sesaat. Lalu tampak sudah bersiap ingin pergi. Mau kemana? Kenapa tidak dilanjutkan? Kataku ingin menahannya. Yang sesungguhnya aku ingin dia memainkan kembali alunan pianonya. Namun dia pergi tanpa menjawab dan tanpa sapa. Nama aku Lerina. Sampai bertemu lagi. Aku meneriaki dia agar terdengar dan masuk ke dalam ingatannya meskipun dia sudah berjalan cukup jauh. Pergi lagi. Aku boleh dengar kamu sekali lagi main piano. Aku masih tetap berusaha menahannya. Ia menoleh melihatku yang kuyakini saat itu pasti dia mengira aku perempuan aneh yang tiba-tiba mengganggu hidupnya. Tapi tidak. Dia berbalik berjalan ke arahku. Ayo masuk. Katanya mengajakku masuk ke dalam ruang latihan yang sedang dia pakai. Tempat pertama kali aku bertemu juga tempat pertama kali aku mendengar dia memainkan piano dengan indah. Tangan yang keras memperlihatkan sedikit uratnya mulai memainkan nada-nada yang indah yang sangat halus masuk ke dalam telingaku. Rasanya damai sekali mendengar lantunan musik yang ia mainkan. Dan tanpa disadari, mulai saat itu aku menyatukan hatiku padanya. Saat mata kami berdua saling pandang, diiringi musik yang ia mainkan, betapa indahnya ciptaan Tuhan di hadapanku. Matanya yang tajam namun menyimpan kehangatan. Bentuk wajah yang tegas membuat terlihat kuat. Aku mencintainya. Ma, kok ngelamun? Dimakan dong cake-nya.
Bella menghentikan lamunanku. Aku tersadar. Kenangan itu memang tidak bisa hilang dari ingatanku. Iya sayang, maaf. Yuk cepatan dihabisin. Kataku mengalihkan pembicaraan. Mama besok di kampusku bakal seminar dari pianis terkenal dari Swiss loh. Soal siapanya sih rahasia. Katanya biasa surprise gitu mah. Bella mengatakan itu dengan semangat sambil menyuap potongan terakhir blueberry cheesecake-nya. Aku hanya membalas dengan senyum. Menerawang keluar mencoba membayangkan wajah Ranendra kini seperti apa. Sejak hari itu, aku dan Ranendra semakin dekat. Aku sering kali mendatanginya saat dia sedang latihan. Mendengarkan alunan musik yang ia buat. Menatap wajahnya tampak serius namun tidak hangat. Aku suka kamu main lagu itu. Ujarku di saat dia sedang serius-seriusnya. Claire de Lune. Jawabnya sembari melihat ke langit malam yang tampak di sana bulan sedang bulat-bulatnya dan bersinar terang. Claire de Lune. Aku baru tahu ada lagu itu. Kataku dengan jujur yang selama ini aku pikir nada itu adalah ciptaannya. Ingin ku menertawakan diriku yang bodoh. Lagu ini adalah karya Claude Debussy yang menceritakan kesendirian seseorang di bersinar bulan, mengenang memori-memori bahagianya. Dia tampak menjelaskan dengan serius. Walaupun aku tahu dia pasti sadar kalau aku tidak begitu kenal siapa Claude Debussy. Tapi kenapa kamu sering menyanyi lagunya? Apa kamu juga lagi berusaha mengenang memori-memori indah yang kamu punya? Tanya aku dengan rasa penasaran. Bukan mengingat, tapi ingin membuat kenangan itu. Jawabnya menatapku dalam. Aku tidak bisa berkutik saat dia menatapku seperti itu. Rasanya tubuhku lemas. Dengan aku. Pertanyaan itu sontak keluar dari mulutku tanpa kusadari. Kemudian dia mengangguk pelan. Lalu tersenyum menatapku. Bayangkan rasanya aku seperti es yang sedang meleleh saat itu. Bagi kami, pernyataan di ruang latihan itu sudah cukup menjelaskan. Kalau kami ada dalam sebuah hubungan yang resmi. Pacaran. Aku tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya begitu dicintai pria dingin, tapi romantis. Hubungan kami berjalan dengan mulus, seolah semesta merestuinya. Cinta masa muda yang sangat indah, dan saat itu aku ingin sama seperti ini. Orang tua aku ingin aku melanjutkan studi di Swiss. Kalimat pertama yang aku dengar darinya setelah 1 tahun kami menjalin hubungan, yang membuat dunia aku runtuh seketika. Swiss sangat jauh bagiku saat itu. Bagaimana bisa aku tidak bisa melihatnya barang sehari saja? Aku tidak sanggup. Apa harus? Pertanyaan bodoh ini harus kuutarakan, meski aku tahu jawaban apa yang akan diberikan. Aku tidak bisa melawan. Aku tidak akan lama. Setelah semuanya selesai, aku akan segera kembali. Dia tampak berusaha meyakinkan, tapi rasa ragu yang besar memenuhi pikiranku. Aku harus melepasnya pergi. Aku harus bisa menjalin hubungan jarak jauh, pikirku saat itu. Seminggu setelahnya dia pergi. Sebelum itu dia sempat mengajakku ke ruang latihan dan memainkan aku Claire de Lune. Aku tidak bisa menahan tangisanku sambil menatapnya dengan harapan dia tidak akan pergi. Semoga kamu ingat dan jadikan ini kenangan indah. Katanya sembari dengan lembut mengecup keningku lalu turun ke bibirku. Pipiku basah dengan air mata. Aku juga bisa merasakan air matanya yang jatuh ke bibirnya sedang bersama dengan bibirku. Mah, Mama kenal pianis namanya Ranendra? Pertanyaan putriku ini membuatku tersedak ketika sedang menyantap makan malam kami. Mama kenapa? Tanyanya sembari aku meminum segelas air putih. Gak apa-apa sayang. Tadi kamu sebut siapa? Ranendra. Tanyaku kemudian untuk meyakinkan aku tidak salah dengar. Iya Ma, Ranendra. Tadi dia yang isi seminar ternyata. Jago banget Ma main pianonya. Kata-kata putriku ini perlahan memelan sampai tidak ada suara terdengar. Aku
Katanya yang membuatku tidak bisa lagi menahan air mata yang dari tadi sudah ingin jatuh. Aku merindukanmu, katanya. Kemudian memelukku dengan erat. Aku hanya bisa diam menerima perlakuannya. Ingin rasanya aku memberontak dan menghujaninya dengan banyak pertanyaan. Tapi aku tidak bisa. Aku juga merindukannya.